Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah catatan harian yang berisi inspirasi, pencerahan untuk Anda simak, untuk Anda terapkan di hidup Anda. Saya tiap hari memberikan pengalaman-pengalaman yang saya alami, yang saya temui dalam kehidupan sehari-hari, karena saya percaya setiap detik kehidupan, setiap waktu yang kita alami itu berisi petunjuk, itu berisi kebaikan. Hanya tiap orang mungkin belum bisa menangkap ilmu-ilmu itu. Tiap orang mungkin belum bisa mencerna apa yang Tuhan inginkan sampaikan di setiap detik kehidupannya. Karena itu saya berbagi sebuah catatan harian yang saya upload setiap hari. Saya sampaikan kepada Anda menjelang tidur untuk menemani malam-malam Anda, menemani waktu menjelang tidur Anda, supaya tidur Anda bermanfaat, tidur Anda mendapatkan pencerahan. Siapa tahu mimpinya mimpi yang enak gitu ya, setelah mendengarkan cahaya kehidupan. Hari ini hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana hari Anda hari ini? Apa yang sudah Anda dapatkan di hari ini? Apakah kebaikan ataukah sesuatu yang dianggap jelek? Kita harus mau menghitung, kita harus berani merenung apa yang sudah kita dapatkan di hari ini. Coba deh, kalau Anda berpikirnya baik, kalau Anda memenuhi isi kepala Anda dengan kebaikan, pasti Anda melihatnya semua dengan kebaikan. Tapi kalau Anda isi kepalanya hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, biasanya melihat sesuatu itu jadi buruk, apapun itu. Misalnya ketika ketemu orang, mikirnya orang ini kok mau nipu saya ya. Ketemu orang yang satu lagi bilang orang ini kok sepertinya mau mengerjain saya dan sebagainya. Kalau kita berpikir yang baik, berpikir yang indah, yang menyenangkan, sesuatu yang kelihatannya jelek pun bisa menjadi kebaikan. Misalnya ketika jatuh, kita bisa bersyukur, kita bisa bilang, wah ini pasti suatu yang baik. Melihat suatu yang terlihat buruk, kita bisa mengucapkan dengan kebaikan. Hujan deras kita bisa jadikan tempat untuk berdoa supaya kita dapat rezeki lebih besar atau sama derasnya dengan hujan ini. Itu tergantung bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita berpersepsi, berprasangka terhadap sebuah kejadian. Hari ini hari Jumat, hari ini saya mulai pagi tadi saya bermain sama Ami, sama Ira. Tadi main plusutan gitu ya, plusutan apa yang itulah yang apa, main ke taman di komplek perumahan, main ke taman, main plusutan sama Ami sama Ira. Mereka berdua senang ketika bermain, dan saat itulah saya bisa memasukkan banyak sugesti, banyak informasi, banyak data, banyak program kepada kepala mereka supaya hidupnya jadi baik, jadi menyenangkan, jadi kaya, jadi sehat dan penuh dengan keberlimpahan. Terkadang banyak orang tua kurang waktunya untuk bermain. Banyak orang tua kurang waktu untuk membangun bonding, membangun kedekatan dengan kedua anaknya. Kadang anaknya diserahkan ke sekolah, diserahkan ke orang lain. Yang kadang saya ini gemes sebetulnya. Kenapa sih harus menyerahkan anaknya kepada orang lain? Kenapa sih harus membiarkan pengaruh orang lain yang mendominasi dalam kepala anaknya? Padahal harusnya diri orang tuanya lah yang memberikan pengaruh, memberikan sugesti yang baik, yang menyenangkan kepada anak-anaknya. Orang tua harusnya menjadi figur yang dominan di dalam kepala anak-anaknya. Orang tua harus menjadi contoh yang utama bagi anak-anaknya. Nah, inilah pentingnya orang tua untuk menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang pintar, pribadi yang layak untuk dicontoh, pribadi yang layak untuk diteladani oleh anak-anaknya. Dan itu harus kita mulai sejak kecil. Kita mulai sejak anak-anak, sejak masih bayi ketika dia bermain. Coba deh luangkan waktu Anda untuk bermain.
Jangan sibuk saja gitu ya di pekerjaan, di bisnis, di toko dan sebagainya. Ini harus mulai dikurangi. Ya, jangan terlalu sibuk dengan sesuatu yang nanti berbahaya untuk anak-anak Anda. Banyak orang sibuk bekerja, sibuk tanda kutip mencari uang, yang biasanya bilang ini kan juga buat anak-anak. Oke, anak-anak Anda memang butuh uang, anak-anak Anda memang butuh nafkah dari Anda, tapi jangan lupa anak Anda juga butuh perhatian dari Anda sebagai orang tuanya. Anak Anda juga butuh ilmu dari Anda sebagai orang tuanya. Harusnya kita orang tua mampu membagi diri, membagi pikiran agar balance antara pekerjaan, bisnis dengan membangun mental anak-anak kita, membangun mindset anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak itu dibentuk oleh YouTube, dibentuk oleh video, dibentuk oleh orang lain. Kasihan, karena anak-anak kita harusnya kita yang bentuk. Jangan biarkan anak-anak itu bebas menentukan apa yang mereka mau. Kitalah sebagai orang tua yang harus berkuasa, kitalah orang tua yang harus punya kemampuan untuk membentuk anak kita mau jadi apa. Anak kita itu sebetulnya adalah bagaimana kita membentuknya, bagaimana kita melatih anak kita untuk menjadi pribadi yang kaya. Hari ini karena saya mengosongkan kelas MC online-nya, saya juga tidak ke kantor, tidak ke kampus. Saya bermain seharian sama Ami sama Ira. Tadi main bola, kemudian siangnya sibuk ngurusin tanaman, terus tadi juga beli ikan untuk mengisi akuarium gitu ya, mengganti ikan yang lama, diganti yang baru, dan banyak hal lagi yang saya tadi bermain dengan dia. Bahkan saya tadi bermain jual-jualan, belanja-belanjaan gitu ya. Suatu yang menyenangkan saat kita masuk ke dunia anak-anak. Ini penting juga untuk membuat kita sebagai orang tua bertambah kaya. Anda mungkin heran, bagaimana orang tua bisa jadi kaya ketika bermain sama anaknya. Kenapa? Orang tua terkadang lupa bagaimana menjadi anak kecil. Padahal kalau Anda ingin kaya, tirulah anak kecil. Kalau Anda ingin hidupnya nyaman, hidupnya banyak uang tapi santai, tapi tidak terlalu stres, kita harus meniru kembali ke anak-anak, kembali ke dunianya anak kecil. Kenapa? Itulah fitrah yang Tuhan berikan kepada manusia. Anak kecil kan itu masih default setting, masih settingan awal dari Tuhan. Nah, makanya ayo kembali melihat anak-anak. Saya ingat ada omongan seorang wali di Jawa, nek pengen uripmu nyaman, jadi seperti arek cilik maneh, jadi seperti anak kecil lagi. Nah, ini salah satu cara untuk orang tua menjadi kaya. Apa? Kembali menjadi anak kecil. Makanya saya selalu bilang, sempatkan waktu, sempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak kita, masuk ke dunianya, masuk ke dalam permainan dia. Masuklah, ikut saja, seru-seru. Kita bisa main jual-jualan, mungkin main bola, menemani mereka main pelusutan tadi, main sembunyi-sembunyian dan sebagainya. Nah, itu adalah cara untuk kita menjadi manusia yang balance lagi, yang selama ini sibuk menjadi manusia dewasa, bekerja, stres, kemudian berpikir yang berat. Nah, dengan bermain dengan anak-anak itu menjadi balancing, menjadi penyeimbang supaya otak Anda, pikiran Anda fresh, dan tentunya itu menarik rezeki yang lebih banyak lagi. Nah, jadi salah satu cara untuk menarik rezeki adalah masuklah ke dunia anak-anak, bermainlah dengan mereka, dan nikmati suasananya, nikmati aura anak-anak itu. Coba deh, saya selalu menyempatkan, kalau Anda dengar saya kehidupan atau Anda lihat di Facebook saya selalu menyempatkan untuk bermain dengan mereka, masuk ke dunia mereka, dan seru-seruan sama mereka. Bahkan ada beberapa saya, tante saya yang kalau lihat saya main sama mereka kadang mikirnya, Firman ini kayak anak kecil gitu.
Dan itulah memang yang harus kita kerjakan. Hiduplah kembali seperti anak-anak, berpikirlah seperti anak-anak, tapi anak-anak yang benar, anak-anak yang desain awal dari manusia. Oke, pahami ini, sadari ini. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.